Perkenalkan, nama aku Ismi Mardiani, biasa dipanggil Ismi. Dari alumni KSE UNJ, Universitas Negeri bukan Jember ya, Jakarta. Oke, dulu di KSE di Departemen Pendidikan, mungkin di sini teman-teman dari alumni ada yang pernah di Departemen Pendidikan. Dulu ngurus rumah sukses. Kalau di KSE UNJ itu ada rumah sukses atau bimbel dari KSE untuk siswa yang ingin melanjutkan ke PTN atau PTS gitu. Oke, tadi udah kenalan, terus jadi malam ini aku diamanahin sih sama Kak Epri sama teman-teman panitia lain untuk untuk nemenin teman-teman semua di sini untuk menjadi MC sekaligus moderator dalam memandu webinar malam ini. Soalnya webinar malam ini kita kedatangan tamu spesial langsung dari Prancis, guys. Jauh-jauh nyempetin waktunya untuk kita semua. Oke, sebelum mulai nih, kita akan ada sambutan dulu nih dari Ibu Ketua Paguyuban Alumni KSE, Kak Wiwit. Saya persilahkan, Kak. Oke, suara aku kedengaran jelas nggak ya, guys? Jelas, Kak, jelas. Mana? Ya, sebelumnya mohon maaf nggak proper banget nih, karena masih nyambi kerja juga nih, masih ada meeting. Ya, teman-teman, thank you banget nih, suatu hal terutama dari teman-teman Learning and Development ya, dari L&D, terus KFRID, KSD, dan tentunya tamu kehormatan kita ya, yang akan mengisi acara hari ini. Mas Fandi, say hi dulu ke Mas Fandi. Thank you ya Mas sudah mau bergabung dan sharing-sharing gitu ya, karena memang benar-benar teman-teman alumni baik itu yang sudah bekerja atau yang belum bekerja bisa dapat insight nih kira-kira next plan-nya mau seperti apa, apakah mau melanjut untuk studi dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin untuk secara studi kita masih belum ada beasiswa untuk S2 ya kan, tapi untuk misalnya kita dapat source untuk bisa dapat beasiswa lain, nah itu mungkin bisa di-sharing-sharing nih dari Mas Fadi, terutama gimana sih bisa dapat studi di luar negara gitu, terutama ke Perancis nih, siapa yang nggak suka dengan negara penuh cinta ya katanya ya. Oke, apakah seperti itu gitu kan, silahkan di-sharing nih sessionnya dengan Mas Fandi dan teman-teman yang lain. Thank you banget sudah mau berpartisipasi di acara hari ini, dan moga-moga kedepannya kita bisa mendatangkan teman-teman dan alumni lain yang bisa sharing lebih seru lagi, biar teman-teman L&D bisa menebar manfaat lebih banyak ke alumni-alumni yang lain. Dan meeting ini juga di-record, nanti bisa di-sharing, bisa di-share juga di YouTube-nya alumni, buat yang nggak sempat nonton malam ini bisa tetap bisa dapat amal jariahnya nih dari Mas Fandi nih ya, untuk terkait sharing session kali ini. Segitu aja, semoga hari ini bisa bermanfaat ya sharing-sharingnya, dan thank you buat L&D team, terutama dengan Mas Fandi. Thank you udah mau sharing, dan have fun guys untuk sharing session malam ini. Thank you. Terima kasih Kak Wiwit. Oke, selanjutnya ada sambutan dulu nih teman-teman dari yang mempersiapkan webinar malam ini, dan tentunya yang bisa mengundang Kak Fandi juga, dari panitia dan tim diwakili sama Kak Epri. Saya persilakan Kak. Oke, thank you semuanya. Perkenalkan, saya Epri Wahyu Pratiwi. Mungkin ada yang beberapa peserta nggak tahu itu apa itu KSE. Jadi KSE itu adalah pemberi beasiswa untuk PTN di Indonesia, namanya Karya Salam B4. Nah, kebanyakan dari peserta sini adalah peserta yang saat ini menerima ataupun sudah lulus dan menjadi alumni dari beasiswa tersebut. Nah, saya dulu dari tahun 1 sampai tahun ketiga mendapatkan beasiswa ini, dan sebagai bentuk kontribusi saya ingin membantu adik-adik di sini juga untuk bisa meraih pendidikan lebih lanjut lagi. Nah, kebetulan saya juga mau jelasin KSE ini sudah ada di 32 PTN di Indonesia. Saat ini ada 2.000 penerima aktif, adik-adik S1 yang sudah menerima beasiswanya per bulan. Kemudian
alumninya juga ada 18.000. Jadi harapannya adalah ini kenapa namanya KSE Scholar Networking? Karena kita ingin menjembatani teman-teman di sini siapa yang ingin mau S2 ataupun S3 ataupun berkarir di luar negeri seperti itu. Nah, nggak hanya di episode pertama ini perdana kita study di Perancis. Nah, ke depannya untuk bulan kedua selanjutnya kita bakal ada sesi insya Allah bulan next episode kedua bakal ada study di Italia. Nanti kita bakal share lagi acaranya yang serupa. Nggak hanya di Italia, mungkin di Australia ataupun di New Zealand. Nah, jadi tetap stay tune di acara kita dan tanya aja apa yang ingin kalian persiapkan untuk misalnya study lebih lanjut. Itu aja sih Kak Ismi, makasih banyak. Oke, terima kasih Kak. Oh, ini ternyata ada yang di luar KSE juga ya. Ya, makasih banyak udah sempetin waktunya untuk ikut Jimit malam ini. Ya, jadi hari ini kita dari LND atau Learning Development mengadakan webinar yaitu KSS Scholar Network Study di Prancis yang diselenggarakan oleh Paguyuban Alumni KSE ya. Oke. Sebelumnya kalau misalnya teman-teman di sini nanti kan akan ada pemaparan dulu nih dari Kak Fandi. Kalau misalnya nggak sabar nih mau nanya boleh disampaikan dulu di chatnya atau kalau mungkin mau langsung nanya sama Kak Fandi nanti ada sesi sharing ya sama Kak Fandi juga. Oke. Jadi webinar malam ini itu tentunya jadi acara yang sangat luar biasa karena ini pertama kali juga ya Kak Epri untuk kita dari Paguyuban Alumni KSE untuk mengadakan webinar ini gitu. Jadi narasumber juga langsung dari mahasiswa di Prancis gitu, Kak Fandi Aji Fatoni, PhD Earth Science. Jadi Kak Fandi ini mungkin aku sedikit mengenalkan dulu Kak Fandi nih. Sebenarnya belum kenal-kenal banget, cuman lihat dari CV gitu ya. Oke, maaf ya Kak Fandi kalau misalnya ada salah nih. Jadi Kak Fandi ini merupakan lulusan dulunya itu sarjana sains di Institut Teknologi 10 November, kemudian melanjutkan S2 Master di Geofisik di National Central University Taiwan. Kemudian juga sejak September 2017 sampai dengan saat ini, Kak Fandi berpengalaman sebagai Graduate Research Assistant di Computational Seismology and Visualization Research Group Institute of Geophysics National Central University Taiwan. Nah, selain itu juga Kak Fandi juga pernah mengajar nih sebagai asisten dosen di National Central University Taiwan. Kemudian Kak Fandi juga mempunyai prestasi dan penghargaan, salah satunya pernah mendapatkan Outstanding Student Paper Award at Taiwan Geoscience Assembly pada tahun 2020. Nah, saat ini mungkin dari sebelum teman-teman hadir di sini, Kak Fandi udah stay tune nih di Jimit, udah semangat banget. Kita sapa nih Kak Fandi. Halo Kak Fandi. Halo semua, salam kenal. Salam kenal teman-teman juga Kak peserta. Fandi. Oke, mungkin dari teman-teman alumni juga alumni KSE, beson KSE atau mungkin di luar KSE udah sangat menunggu-nunggu nih dan senang bisa bertemu melalui Zoom dengan Kak Fandi. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Kak Fandi untuk memaparkan. Oke, terima kasih Mbak Isni dan teman-teman yang lain. Mungkin saya menyiapkan mungkin sedikit PPT ya, mungkin isinya nanti, tapi kalau dirasa kurang kita bisa diskusi lebih lanjut nanti di sharing session atau di question. Saya mungkin apa yang saya paparkan lewat PPT nanti lebih general, dan kalau ingin in-depth-nya bisa langsung tanya aja. Misalkan kalau mau ada pertanyaan di sela juga nggak apa-apa. Coba saya share screen dulu ya. Bentar. Stop podcast. Oke.
Apakah bisa terlihat screen saya? Bisa, Kak. Slide-nya udah kelihatan belum ya? Sudah Oke. terlihat. Oke, terima kasih teman-teman, buat penyelenggara juga terima kasih udah dimintain tolong buat mungkin sedikit sharing-sharing tentang pengalaman saya sekarang sedang menempuh studi di Perancis. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fandi Haji Fahtoni. Sedikit tentang saya sekarang menempuh studi S3 PhD di Art Science, kalau bahasa Prancisnya itu di Institut de Sciences de la Terre di University Grenoble-Alpes di kota Grenoble. Prosesnya di selatan Perancis dengan topik geofisika. Lebih umumnya saya untuk topik risetnya di geofisika seismic imaging di bidang geofisika dan earth science. Jadi mungkin sedikit sharing-sharing ini untuk hari ini. Kenapa kok Perancis? Kenapa kita memilih ke Perancis? Mungkin salah satu banyak alasannya mungkin baguette, croissant, ataupun Eiffel. Tapi alasan bercandaannya ya. Tapi untuk alasan seriusnya mungkin pertama, biaya pendidikan itu terbilang cukup terjangkau di Perancis. Contohnya saja untuk biaya per tahun untuk pembayaran S3 atau PhD itu hanya seharga 500 euro atau sekitar 8.300.000 itu untuk setahun full. Jadi kita bayarnya sekali di awal pembelajaran, tapi 8.300.000 itu setahun. Kalau dibandingkan pendidikan, misalkan kalau nggak salah ya, mungkin SMA swasta mungkin nggak dapat setahun, kita cuma bayar 8.300.000 untuk SPP. Jadi hitungannya kalau menurut saya itu sangat terjangkau sekali. Untuk jenjang S3 kita sudah bisa menempuh pendidikan PhD setahun hanya dengan sekitar 500 euro. Alasan kedua, mungkin tidak dapat dipungkiri, mau nggak mau kita harus mengakui kalau memang sistem pendidikan khususnya di Eropa ataupun di Perancis, di UK, di Italia ataupun semacamnya mungkin lebih maju dan lebih baik dibandingkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia sekarang. Salah satunya juga kita di Eropa tentunya, di Perancis khususnya lingkungan risetnya itu sangat mendukung untuk para pelajar khususnya kayak researcher, kayak doktorang, PhD seperti itu bisa menggunakan fasilitas yang memadai dan proyek-proyek riset yang terbilang cukup advance di bidang masing-masing, baik itu di bidang natural science, engineering, dan sebagainya. Dan yang paling penting yang menurut saya sangat-sangat saya appreciate dari sejauh ini kuliah di Perancis adalah work-life balance yang sangat baik ini. Udah saya acungi jempol untuk work-life balance-nya Perancis itu sangat gila. Soalnya jujur saya sudah pernah merasakan sistem pendidikan di Indonesia, S1, S2 pendidikan di Asia Timur yaitu Taiwan, dan S3 itu saya menjalani pendidikan di Perancis, Eropa. Work-life balance di ketiga negara tersebut bisa saya bilang yang paling mantap dan baik adalah work-life balance di Perancis. Jadi contohnya aja, ya kita bekerja sesuai porsi dan jam yang sudah ditentukan, dan Sabtu Minggu itu sangat dihargai sebagai hari libur. Jadi walaupun kamu meng-email di jam-jam yang jam kerja tidak akan pernah dibalas dari atasan maupun dari supervisor seperti itu. Jadi saat liburan juga benar-benar orang Perancis saat liburan tidak bisa diganggu untuk masalah kerjaan, walaupun itu kamu sekedar meng-email nggak bakal dibalas. Menurut pengalaman saya seperti itu. Jadi work-life balance, kalau kerja ya kerja, kalau lagi nggak kerja ya menikmati hidup, entah nongkrong di kafe atau piknik dan semacamnya. Jadi saya sangat mungkin di poin ini saya banyak bicara, soalnya hal ini yang sangat saya appreciate. Kenapa kok kita butuh sistem pembelajaran, nggak hanya pembelajarannya, sistem kerja yang work-life balance-nya itu baik. Jadi mungkin kedepannya di Indonesia bisa mencontoh work-life balance yang ada di Perancis mungkin ya. Terus tambahan mungkin kenapa kok studi di Perancis
jujur saya sudah apply kemana-mana, jadi ya nggak kemana-mana. Saya pernah apply ke US, pernah apply ke Jerman, ke Prancis. Alhamdulillahnya ya diterima di Prancis, jadi rezekinya memang di Prancis. Kalau mungkin diterimanya di negara lain, mungkin ya di negara lain. Tapi setelah diterima ya tadi alasan kenapa kok Prancis mungkin bisa menjadi opsi buat teman-teman yang ingin melanjutkan studi. Pertama, biayanya murah, terus tentu work-life balance-nya juga sangat baik. Terus, apakah kalau kita ingin melanjutkan kuliah di Perancis atau studi di Perancis, itu harus bisa bahasa Perancis? Nah, sepengetahuan saya, kalau untuk S1, itu hukumnya fardu ain atau wajib ya. Soalnya sistem pembelajaran di Perancis untuk S1 itu sejauh yang saya tahu full menggunakan bahasa Perancis. Jadi sangat jarang sekali ada kelas internasional untuk kelas S1 atau jenjang S1. Dan sistemnya untuk S1 itu cuma 3 tahun. Beda dengan sistem Indonesia ataupun negara lain yang biasanya 4 tahun. Kalau di Perancis S1-nya itu 3 tahun dan wajib bisa bahasa Perancis, dan untuk mendaftar biasanya kita memerlukan sertifikasi bahasa Perancis untuk bisa diterima beasiswa S1. Untuk S2 ini sistemnya sunah muakkad, yaitu sangat dianjurkan untuk bisa bahasa Perancis karena kebanyakan master di sini itu menggunakan bahasa Perancis. Ada kelas internasional yang diselenggarakan oleh universitas-universitas di Perancis, tapi persentasenya itu mungkin 80% itu program internasional, 80% itu lokal. Jadi sistem pembelajarannya tetap bahasa Perancis, tapi semuanya bahasa Perancis. Tapi yang untuk program internasional itu ada program yang menggunakan bahasa Inggris. Tentu juga kalau yang S2 atau master itu ada beberapa jurusan seperti yang saya tahu seperti informatics, engineering gitu, itu tidak mewajibkan untuk berbahasa Perancis. Jadi bisa menggunakan bahasa Inggris. Tapi why not kita belajar bahasa Perancis untuk berinvestasi pada diri sendiri, menambah pengalaman dan bisa menambah skill untuk berbahasa. Jika teman-teman ingin studi S2, menurut saya sangat dianjurkan untuk bisa berbahasa Perancis. Dan itu bakal sangat memudahkan kalau nanti teman-teman berada di Perancis nantinya. Untuk S3 gimana? S3 itu disarankan tapi sangat tidak wajib karena sistem PhD di Perancis itu hampir sistemnya kayak profesional gitu, jadi hampir semua orang yang terlibat di doktoral atau laboratory biasanya S3-nya itu di suatu lab, ditempatkan di suatu lab, dia menjadi researcher di suatu lab itu. Jadi otomatis orang-orang yang terlibat di dalam lab tersebut kemungkinan besar sudah mahir berbahasa Inggris. Jadi tidak mesti untuk berbahasa Perancis, tapi tetap untuk kehidupan sehari-hari perlu diingat tidak semua orang Perancis, walaupun bisa dikatakan Perancis adalah negara maju, tapi tidak semua orang Perancis mahir berbahasa Inggris. Ya 50-50 lah kemungkinan orang Perancis itu bangga dengan bahasa mereka sendiri, cenderung enggan, ada beberapa 50% cenderung enggan berbahasa Inggris, dan ada yang sudah mulai terbuka dan mereka bisa bahasa Perancis, sama aja. Tapi untuk S3 kemungkinan besar penggunaan dalam proses research ataupun semacamnya itu tidak terlalu urgent untuk bisa bahasa Perancis. Tapi untuk kehidupan sehari-hari tetap, menurut saya tetap sangat dibutuhkan untuk kita, at least basic Perancis untuk kehidupan sehari-hari tetap diperlukan. Oke. Untuk beasiswa di Perancis apa aja? Sejujurnya saya juga kurang hafal, tapi kalau teman-teman ini saya rangkum sedikit dari yang mungkin untuk saya sedikit terkenal ya, atau yang biasa orang tahu itu ada beasiswa France Excellent. Ini untuk S1 mungkin kurang relevan kalau diceritakan ke teman-teman.
tapi dia juga ada France Excellence S2. Jadi ini program untuk beasiswa untuk melanjutkan master di Prancis, di mana di master di Prancis itu dibedakan menjadi M1 dan M2 atau M1 dan M2. Nah, M1 itu setara tahun pertama Prancis, tapi kalian bisa masuk M2 langsung jika kalian sudah dirasa cocok untuk masuk M2. Tapi untuk seleksinya teman-teman bisa lihat di Kampus France secara detail. Jadi teman-teman ini prosesnya selektif. Jadi mungkin ini ada kompetisi ya untuk mendapatkan beasiswa France Excellence S2. Tapi sejauh ini di tempat saya kebanyakan teman-teman yang melanjutkan master itu 80% berasal dari biaya sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa mencoba untuk mengapply beasiswa France Excellence. Kalau ingin tahu detailnya, teman-teman bisa akses ke www.campusfrance.com. Di situ biasanya dijelaskan sesuatu hal tentang studi-studi di Prancis, bagaimana mengurus visa, bagaimana kita mempersiapkan kedatangan di Prancis dan kawan-kawan. Teman-teman bisa cek di situ. Yang lainnya ini juga di beasiswa Eiffel ini juga bisa ditujukan untuk teman-teman yang mencari kesempatan studi di luar negeri untuk both master dan doktoral. Jadi teman-teman bisa mengajukan atau apply untuk program master dan doktoral. Tapi untuk ini setahu saya ada beberapa bidang yang diprioritaskan untuk beasiswa Eiffel sendiri, dan menurut saya ini adalah beasiswa yang cukup kompetitif. Jadi terlepas dari itu pun teman-teman juga bisa mengapply-nya. Untuk kalau yang saya tahu untuk kloter ini sudah tutup ya. Jadi untuk informasi update-nya tetap pantengin tadi masih di Kampus France. Terus mungkin ini adalah salah satu beasiswa yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa-mahasiswi di Indonesia, yaitu Erasmus Mundus. Jadi Erasmus Mundus ini adalah program untuk program master selama 2 tahun. Kalau nggak salah teman saya juga ada yang mendapatkan Erasmus Mundus. Jadi dia tahun pertama dan tahun kedua itu berkuliah atau menjalani studi di tempat yang berbeda. Misalkan tahun pertama dia di Prancis, sedangkan tahun kedua di Jerman. Jadi dia bisa mendapatkan pengalaman untuk mendapatkan gelar master dari 2 institusi yang berbeda di 2 negara yang berbeda di Eropa. Nah, sepengetahuan saya ini juga cukup kompetitif, tapi jangan kecil hati, teman-teman bisa ngecek linknya di Erasmus dan coba apply. Sejujurnya saya belum pernah apply untuk beasiswa Erasmus, dan kemungkinan saya juga baru tahu pas saat saya di Prancis dan sharing-sharing dengan teman-teman yang ada di sini. Mereka juga banyak yang mendapatkan beasiswa Erasmus seperti ini. Untuk detailnya teman-teman bisa cek di link yang ada klik aja di Google Erasmus. Terus atau selengkapnya juga bisa kunjungi di Kampus France. Selalu. Kalau apapun yang berbau-bau Prancis, teman-teman lebih baik menujunya ke Kampus France. Dan tentu saja selalu ada LPDP. Teman-teman juga bisa mengajukan beasiswa lewat LPDP, di mana mungkin sangat kompetitif ya. Sejujurnya saya juga belum punya pengalaman untuk mengajukan LPDP semacamnya, tapi yang terlihat dari berita-berita sangat kompetitif dan penyaringannya juga sangat ketat. Walaupun LPDP itu tidak khusus Prancis, tapi teman-teman bisa memanfaatkan beasiswa LPDP untuk berstudi di Prancis. Walaupun kalau teman-teman minat dengan LPDP bisa mengajukan ke negara-negara yang ingin dituju tentunya. Nah, sebelumnya kan untuk master dan S1, karena saya juga
pengetahuan tentang beasiswa S1 dan masternya cukup cetek, jadi mungkin yang lebih bisa saya tekankan itu apa yang saya jalani ya. Jadi untuk studi PhD atau studi S3, syaratnya itu aslinya cuma dua. Yang pertama adalah kita diterima di institut di Prancis, acceptance, bisa itu acceptance-nya itu dari laboratorium atau dari profesor yang dituju di Prancis. Yang kedua, kita harus punya funding. Nah, funding ini bisa dipecah dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah program industrial funding. Industrial funding ini, jadi salah satu teman saya, sekedar sharing, salah satu teman saya itu ada yang program S3 dengan pembiayaan dari industri, di mana dia kontraknya itu dengan industri, dan dia dibiayai S3 di Perancis, dan industrinya ini juga berasal dari Perancis. Adapun yang kedua itu kita apply ke pemerintah Perancis dengan suatu research proposal gitu, dan kita mengajukan funding ke pemerintah Perancis untuk mendanai kita dan menghidupi kita selama S3 di Perancis. Yang ketiga, mungkin kita juga bisa memanfaatkan seperti European Networks Funding, yang paling terkenal itu seperti Marie Skłodowska, MSCA, itu kita bisa mengajukan kompetitif funding, kita apply ke MSCA, terus MSCA itu akan membuka lowongan untuk posisi-posisi doktoral yang berbeda-beda. Salah satunya di Perancis, bisa di Jerman, bisa di Perancis. Nah, sistemnya MSCA biasanya juga hampir mirip dengan Erasmus. Dia juga bisa berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain untuk kontraknya, karena itu adalah join atau kolaborasi antar berbagai macam institusi di Eropa, dan mereka akan mendanai seorang doktoran dalam waktu 3 tahun. Nah, untuk untuk S3 sendiri di Perancis itu durasinya normalnya adalah 3 tahun, dan kita dikontrak sebagai pekerja. Yang keempat adalah joint consortium funding. Nah, yang nomor 4 ini adalah yang saya dapatkan. Jadi saya mendapatkan funding itu dari kombinasi antara laboratori dan industri. Jadi lab tempat saya PhD itu mempunyai sponsorship dari industri yang bisa digunakan oleh lab tersebut untuk membiayai postdoktoral ataupun doktoral atau PhD ya, untuk menjalankan PhD-nya dalam suatu proyek yang sudah ditentukan. Jadi untuk yang kasus saya nomor 4 itu tema proyeknya sudah ada, dan saya direkrut untuk mengerjakan proyek tersebut dengan pendanaan dari sponsorship industri tersebut. Jadi untuk saya kategorinya masuk yang nomor 4. Kalau yang murni industri itu kontraknya langsung dengan industri, sedangkan yang nomor 4 itu tetap kontrak saya dengan lab saya, bukan secara langsung dengan industri. Seperti itu. Untuk dokter sendiri, apakah mungkin kita melakukan pembiayaan sendiri? Sepengalaman saya, self funding untuk doktorat itu sangat kecil persentasenya, karena PhD atau S3 di Perancis itu dianggap sebagai pekerja. Jadi kita digaji sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi ada law atau hukumnya untuk merekrut PhD, udah ada kontraknya berapa tahun, udah ada gajinya harus segini, kalau di bawah itu nggak boleh. Jadi itu udah ada aturannya sendiri dan diikat dengan kontrak kerja. Jadi misalkan saya sebagai PhD dikontrak selama 3 tahun, maka paling jeleknya misalkan kalau saya dikontrak 3 tahun, walaupun saya gabut, ya saya 3 tahun pasti dapat gaji sejelek apapun. Tapi ya nggak mungkin kita dikontrak 3 tahun tapi gabut. Tapi kasarannya kalau misalkan teman-teman membayangkan kalau kita udah dikontrak 3 tahun, kayak sistemnya kayak pemain bola lah. Kalau kamu udah dikontrak, kamu mau main bola, mau jadi cadangan, mau latihan nggak latihan, ya kamu tetap dapat kontrak 3 tahun itu. Nah, setelah 3 tahun itu mungkin ada evaluasi lagi. Nah, kalau PhD juga sama sistemnya, kamu dikontrak selama 3 tahun, gajimu udah ditetapkan segini, tanggung jawabmu segini, hakmu segini. Udah kayak kita bekerja lah istilahnya. Kalau doktorat itu bekerja. Dan untuk
visanya khusus untuk Perancis itu diatur undang-undang, dan visanya juga masuk ke semi visa pekerja, bukan visa studi. Jadi kita punya mempunyai kelebihan dibandingkan visa studi kalau kita adalah seorang researcher atau doktoral. Soalnya S3 orang yang menjalankan S3 itu dianggap sebagai researcher position, bukan sebagai student gitu. Jadi untuk biasanya dalam proses perekrutan mahasiswa PhD itu biasanya kita apply, ya kayak kita ngelamar kerja ada lowongan PhD gitu. Nah, kita apply, prosesnya sama, kita interview, kita presentasi. Setelah interview, kalau dirasa kita cocok dengan posisi yang dituju, maka laboratorium atau industri atau even industri yang mau ngontrak kita PhD bakal bersiap mendanai kita dan menyiapkan kontrak kerja yang terkait dengan PhD kita itu selama di Perancis. Nah, untuk yang S1 dan S2, apakah bisa studi tanpa beasiswa? Menurut saya sangat-sangat bisa. Even if you are not a filthy rich kid. Walaupun mungkin kasarnya kita bukan berasal dari kaya raya, mungkin stereotip orang-orang, wah kalau kuliah di luar negeri dan biaya sendiri itu kita harus kaya raya Tanjung Kimpul gitu, juga enggak benar-benar juga. Itu menurut saya walaupun kita ya biasa-biasa aja, sangat memungkinkan untuk kita bisa berkuliah S1 dan S2 di Perancis ya, khususnya karena sepengalaman saya lihat dari pengalaman orang-orang sangat-sangat bisa untuk kuliah di Perancis walaupun tanpa beasiswa. Kenapa? Karena bahkan tanpa beasiswa aja biaya pendidikan itu sangat terjangkau. Seperti yang saya contohkan tadi, untuk S3 itu biayanya 8 juta per tahun. Kalau nggak salah untuk S1 itu bisa cuman sampai 150 euro atau sekitar 3,5 juta sampai 4 juta per tahun. Kalau S2 mungkin sekitar 5 sampai 6 juta kalau nggak salah saya ingat. Terus karena biaya pendidikan terjangkau, walaupun nggak, yang paling penting status mahasiswa di Perancis itu sangat dianggap mewah, karena dengan menyandang status student kamu bisa mendapatkan diskon di mana-mana, di diskon asrama itu bisa sangat murah, walaupun terkenal Eropa biaya akomodasi atau biaya rumah itu sangat mahal ya. Tapi untuk student atau para pemuda di bawah 26 tahun itu sangat-sangat murah untuk asrama karena ada faktor status student. Selain itu kamu juga bisa dapat diskon transportasi, terus supermarket gitu itu beda harga adult sama harga student itu beda. Kalau harga student biasanya ada diskon 20% gitu. Dan yang menambah convenience itu dengan visa student kamu sudah dibolehkan untuk bekerja part-time tanpa kamu harus apply work permit lagi. Jadi part-time ini yang memungkinkan teman-teman yang tanpa beasiswa untuk mampu membiayai studi dan living cost mereka selama di Perancis. Dan ini sudah terbukti dari teman-teman yang belajar S1 dan S2 di sini, mereka kerja part-time dan sangat-sangat mencukupi untuk membiayai studi dan living cost mereka di sini. Dan yang terakhir mungkin tergantung gaya hidup ya. Kalau gaya hidup kita mewah ya mungkin kalau dengan part-time ya mungkin nggak nutut. Tapi kalau istilahnya orang sekarang frugal living, it's definitely very possible to study in France dengan tanpa beasiswa. Menurutku sih gitu. Oke, mungkin ini terakhir sedikit aja saran buat teman-teman yang lagi ingin pengen melanjutkan studi. Sarannya cuman jangan mudah menyerah. Tetap cari-cari info dari siswa. Yang paling penting juga invest in yourself. Jangan pernah ragu untuk invest ke diri sendiri, mau belajar pemrograman, belajar bahasa atau apapun lah yang istilahnya bisa membuat skill dan nilai diri kamu itu bertambah.
Yang keempat ini personal experience-nya, cold marketing. Jangan pernah underestimate email langsung profesor. Jadi saya dulu mendapatkan opportunity untuk bisa beasiswa untuk studi ke Prancis itu karena ya saya langsung email ke profesor yang dituju, saya sertakan CV saya sertakan research experience saya dan email apakah ada lowongan. Ya mungkin dengan cold marketing banyak yang nolak, tapi kita nggak pernah tahu, mungkin dari 1000 email yang kita kirim mungkin ada 1 atau 2 yang bisa tembus dan menyentuh hati profesor. Jadi kita nggak pernah tahu. Jadi jangan pernah menyerah, tetap cold marketing aja, langsung email aja. Setelah itu rai gedek, kalau orang Jawa itu rai gedek aja ke, nggak tahu malu ke profesor, langsung aja. Tapi juga harus dengan cara yang benar, maksudnya cara yang sopan dan menunjukkan minat kita terhadap profesornya itu. Dan saya tekankan yang cold marketing, soalnya personal experience saya juga melakukan itu, langsung email aja, nggak usah ragu-ragu. Mau soal masalah ditolak dan diterima kan bukan urusan kita, kita usahanya nge-approach dulu, masalah nolaknya itu urusan profesor. Kalau dia tertarik sama kita, dia pasti ngajakin interview, kalau nggak minat berarti ya next target gitu aja. Dan jangan terlalu diambil pusing, gitu aja sih. Oke, segitu aja. Kalau pemaparan singkat dari saya, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut di sesi sharing ya. Soalnya untuk saya lebih tekankan ke apa yang sudah saya jalani aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fandi. Wah, ternyata nggak mahal ya untuk bisa kuliah S2 di sana. Bahkan kalau di Indonesia aja bisa nyampe belasan juta tanpa Iya, beasiswa. S3 di Indo udah berapa puluh juta kan? Iya, makanya kirain tanpa beasiswa malah lebih mahal lagi dari Indonesia. Ternyata keren. Oke, teman-teman, ada yang udah siap nih ngasih pertanyaan sama Kak Fandi, boleh Boleh. menyampaikan pertanyaannya gitu. Oke nih, Kak, ada pertanyaan dari Kak Randy. Kayak kenal ya? Aduh, jadi malu. Oke. Apa katanya tujuan yang Mas ingin capai sampai Mas ngambil studi hingga S3? Motivasi terbesarnya apa? Motivasi terbesar, oke. Sebuah pertanyaan yang sulit ya. Jadi saya motivasinya itu berubah-ubah, lebih tepatnya. Dulu S1 tuh saya saya pengen jadi dosen, makanya dulu saya S2. Setelah S2 itu semakin dewasa kita, semakin tujuan kita semakin berubah. Jadi S2 saya pengennya, saya harus dulu ini mungkin goal yang ya nggak tahu ya, mungkin goal bodoh-bodohan dulu ya. Goal yang pengen saya capai dulu itu ingin jadi kayak seperti Archandra Tahar. Kalau teman-teman tahu, Archandra Tahar itu wakil menteri ESDM dulu. Sebelum wakil menteri ESDM, dia itu adalah menteri ESDM, di mana dia adalah seorang yang mahir di bidang geofisika, yang mampu menjadi menteri tanpa lewat partai politik. Dulu idealisnya saya ingin masuk sistem Indonesia dan mengambil peran penting di pemerintahan tanpa masuk cara politik. Dulu niatnya begitu, tapi sekarang tujuannya saya ingin at least berkontribusi di research yang ada di dunia sih. Lebih gampangnya sih gitu. Kalau dulu muluk-muluknya ya pengen jadi menteri, berawal dari pengen jadi, dulu muluk-muluknya pengen jadi menteri lewat jalur profesional yang menjadi diaspora di luar negeri. Itu dulu muluk-muluknya. Tapi kalau sekarang ya jadi researcher yang cukup punya impact aja lah istilahnya itu. Gitu. Oke. Dulu pengen jadi menteri ya, Kak?
Sekarang Ya udah itu berubah berubah makin ya, semakin makin ke semakin sini karena mungkin makin apa ya Kak, kalau di luar negeri itu mungkin wawasannya jadi makin luas gitu. Jadi berubah juga pola pikirnya gitu ya, beda sama mungkin kalau di Indonesia nih, saya pengen jadi PNS, saya pengen jadi menteri gitu, tapi kalau udah ke luar negeri udah beda nih kayaknya. ya, Oke. ya sedikit banyak membuka ya mindset lebih realistis aja sih, semakin tua nggak dipungkiri semakin nyapo sih ngono-ngono iku, maksudnya kalau wong Jawa itu nyapo sih ngono-ngono iku, ya udahlah pokoknya hidup ya gitulah, aslinya nggak, udah ambisinya sudah sangat-sangat berkurang kalau sekarang ya, go with the flow kalau saya. Oke, terima kasih Kak Fandi. Gimana Kak Randy? Boleh ini dulu on mic mungkin. Ada teman-teman di sini mungkin yang ingin juga mendengar suara Kak Randy nih. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum, halo, selamat Kak. malam, Mas Malam, Fandi, Kak. Mbak Isni. Ini entah kenapa kalau saya dengerin obrolannya Mas Fandi kayak saya lagi di warung kopi di Surabaya ya, Mas Fandi. Iya, soalnya saya orang Oke, Sidoarjo. terima kasih banyak, Mas. Ya Allah, Sidoarjo. Kalau saya orang Surabaya, Mas. Nah, mungkin terakhir mungkin kalau dari saya, Mas Fandi, ini mungkin juga sedikit mirip pertanyaannya Mas siapa? Mas Johannes ya, terkait tentang pemilihan jurusan ya, Mas Fandi. Kalau menurut Mas Fandi, mana yang lebih utama ketika mempertimbangkan mengambil jurusan? Apakah sesuai dengan apa yang menjadi interest kita? Tadi kan Mas kan fokus di research ya, di geofisika. Apakah lebih mengutamakan apa yang memang jadi tujuan kita, jurusan mana yang memang sesuai dengan interest kita, atau yang kedua lebih memilih dari sisi prestisnya kampus, Mas Fandi. Entah itu misalnya di Prancis atau mungkin di negara-negara lain. Oh ternyata kalau secara ranking nih di Prancis itu yang nomor 1 ini gitu. Tapi padahal kalau secara jurusan itu mungkin mereka berada di ranking yang mungkin nggak di atas gitu. Misalkan ya di pertengahan gitu secara ranking gitu ya. Kalau menurut Mas Fandi, boleh kasih advice Mas, mana yang kiranya kalau menurut Mas Fandi yang dipilih gitu secara priority, Mas Fandi, matur nuwun Mas Fandi. Oke, sama-sama. Ini pendapat pribadi saya ya, maksudnya kalau misal ada kampus yang bidangnya rankingnya lebih baik daripada ada kampus yang overall rankingnya baik tapi ada bidang yang dituju itu nggak terlalu baik. Kalau menurut saya pilih yang bidang spesifiknya itu lebih prestisius daripada overall kampusnya, menurut saya sih. Soalnya di lingkungan yang contohnya di kalau di tempat saya itu mungkin Universitas Grand Ups itu mungkin tidak terkenal ya kalau dibandingkan dengan Sorbonne atau dengan Politeknik Paris seperti itu. Tapi perlu diakui kalau bidang geofisika di UCI itu one of the top 3 in France. Jadi menurut saya kejar minat di mana tempatnya itu lebih prestisius berdasarkan bidang sih, bukan berdasarkan universitas. Soalnya kalau kita study Indian, kita end up dengan orang yang berada di lingkungan itu. Misalkan kalau walaupun kampusnya terkenal, tapi bidang yang di kampus itu nggak mumpuni, berarti orang-orang yang ada di bidang itu juga dirasa kurang prestisius lah dibanding kita berada di sebuah kampus yang mungkin average ya, tapi laboratorium yang kita spesifik pengen itu diisi orang-orang yang sangat-sangat prestisius. Jadi lebih baik kita belajar ke orangnya daripada mengandalkan prestisius universitas. Kalau saya seperti mending labnya yang prestisius daripada universitasnya yang prestisius. Toh kita di lab, kita sehari-hari bakal ada di lab
dan interaksinya juga sama orang-orang yang ada di lab. Jadi mending pilih lab atau jurusan yang prestisius dibandingkan overall kampusnya. Kalau saya sih seperti itu ya, pertimbangannya gitu, Mas Randy. Oke, gimana Kak Randy? Tadi, oke, Ya, udah cukup. cukup. Oke, Terima kasih makasih. banyak Mas Andi. Sama-sama. Oke, makasih Kak Randy. Oke, kita lanjut nih. Ada lagi pertanyaan dari Kak Hamid. Terima kasih atas pemaparannya Mas Wandi. Izin mau tanya, Mas kan dari sains ya. Kalau untuk anak ilmu sosial, bagaimana ya peluangnya? Kemudian untuk S3, income dari penelitiannya bisa cover biaya hidup nggak? Gitu. Oke. Untuk sains mungkin kalau di Perancis itu menurut saya sains dan sosial sama-sama bagus. Contohnya mungkin kalau sosial mungkin banyak di sekitar Paris ya. Kalau di UGA di kampus saya Grenoble itu kebanyakan itu memang engineering dan dokter engineering dan natural science. Tapi juga di sini juga ada kampus manajemen selain di UGA ya, ada kampus manajemen, kampus sosial juga ada, dan itu juga terbuka lebar untuk teman-teman yang mau melanjutkan studi. Bahkan yang saya amazed untuk di Perancis ini ada jurusan sosial yang sangat-sangat spesifik memang untuk Perancis. Contohnya manajemen luxury brand. Perancis itu kan terkenal dengan kayak LV, Chanel, terus kayak Yves Saint Laurent, gitu-gitu merek-merek terkenal. Ternyata di sini itu ada, saya baru tahu ini, ada jurusan manajemen luxury brand. Jadi urusannya ya managing luxury brand gitu. Jadi saya, wah, ternyata sangat spesifik sekali ya jurusannya. Jadi mungkin tapi bisa di-search lagi gimana untuk yang bidang-bidang sosial ya. Menurut saya juga cukup mumpuni di Perancis, tapi teman-teman juga perlu search lebih lanjut. Soalnya kan background saya sains, natural science. Tapi sejauh ini secara general menurut saya masih oke dan sangat masih terbuka untuk peluang di bidang sosial. Gitu. Oke, jadi masih sangat terbuka Kak Hamid untuk ilmu sosialnya. Siapa tahu mau lanjut S3, S2 gitu ya. Oke, kalau untuk gimana Kak Hamid atas jawabannya? Mungkin mau ditanya lagi. Ya untuk ini Mas. Halo ya. Ya. Untuk ini Mas yang tadi kan Iya. jadi yang part time sebagai yang udah pasti jadi peneliti ya tadi atau pekerja lah gitu ya. Itu Iya. Income dari situ tuh itu bisa cover biaya hidup nggak atau kita harus full time lagi atau gimana gitu Mas? Menurut saya PhD dan tidak part time. Jadi menurut saya sangat cukup. Oke, thank you Mas untuk informasinya. Kalau sendiri mungkin sangat cukup ya. Kalau sendiri sangat cukup, kalau berdua misalkan udah punya istri, kalau berdua udah punya istri cukup tapi tidak bisa bermewah-mewahan. Kalau punya anak, wah itu I don't know, I mean like kalau single saya bisa pastikan sangat cukup kalau single. Kalau berkeluarga tapi tidak punya anak, saya sudah pastikan insya Allah cukup. Tapi kalau punya anak, wah itu saya harus belum tahu. Soalnya pengalamannya masih di dua, antara single dan berpasangan. Oke Kak, semoga segera ya nambah. Oke, makasih Kak Hamid atas pertanyaannya. Selanjutnya Kak Johan, tadi mungkin untuk pertanyaan terkait jurusan dan kampus udah dijawab ya. Mungkin untuk pertanyaan waktu
waktu meng-email dosen atau profesor itu gimana ya Kak pengalamannya? Pengalaman email ke profesor Kak Pandi Oke, saat pengalaman. ya, saat ini apply S3 mungkin ya Kak. Oke. Jadi pengalaman saya apply S3 itu mostly itu pakai email langsung ke profesornya. Jadi kalau yang tempat saya sekarang itu pertama saya email ke suatu profesor yang bidangnya itu mungkin agak saya paksakan ya. Bidangnya itu agak melenceng dikit, tapi nggak jauh-jauh amat. Nah, pas saat saya email profesor yang pertama ini, profesornya tertarik ngajak saya interview. Soalnya dia lagi nyari PhD juga kan. Nah, sementara pas saat interview itu ada beberapa orang juga, tapi untuk interviewnya satu-satu ya, nggak langsung barengan gitu. Satu waktu. Nah, ternyata di profesor yang pertama ini ada kandidat lain yang dirasa lebih cocok sama profesornya. Nah, ketolaklah saya kan di profesor pertama itu. Nah, ternyata profesor pertama itu email balik ke saya, ya saya tertarik dengan CV-mu dan kawan-kawan dan hasil interviewmu juga bagus, tapi kita go with another candidate gitu kan. Tapi ini ada profesor lain yang butuh mahasiswa dan saya rasa kamu lebih cocok ke bidang ini. Nah, saya dikonekkan ke profesor yang lain dan saya email profesor yang kedua dan kita berkomunikasi lewat email dan saya diundang interview, dirasa cocok. Nah, akhirnya saya dapat posisi untuk PhD. Sebelumnya itu ya saya udah email ke USA, ke Jerman, ke Jepang, ke mana, banyak yang ditolak, bukan ditolak, banyak yang nggak direspon, ada yang ngerespon, ada yang nggak ngerespon. Itu menurut saya bagaimana orang kita jualan kan pasti ada yang beli, pasti ada yang nggak beli, tergantung kita ya tetap jualan aja sampai ada orang yang beli. Yang emailnya pokoknya sopan, tunjukkan aja tunjukkan ketulusan kalau memang, tapi saat email kita harus juga misal menuju satu profesor, kita harus do a little bit of research about the professor. Nggak mungkin kita email profesor yang benar-benar completely different topic with us gitu, completely berbeda dunianya kan nggak mungkin. Jadi kita harus research misal profesor mana yang dikira-kira cocok sama kita, email aja Prof. Intinya kalau kasarannya kalau bahasa Indonesianya, Prof, saya lulusan sini. Kalau email intinya, Prof, saya lulusan sini, saya tertarik dengan bidang Anda dan saya membaca beberapa publikasi Anda ini, dan menurut saya background saya cocok untuk bergabung di lab Anda gitu. Ya udah, ditunjukkan dengan bukti, kasih aja CV, kasih aja research proposal, kasih aja research experience gitu. Nah, pasti kalau orangnya tertarik, beliau baca email kita dan baca CV kita, baca research experience kita. Kalau dia tertarik pasti ya kita lanjut ke jenjang berikutnya, interview biasanya. Setelah interview teman-teman, kalau interview biasanya saya di interview saya nyiapin 30 menit slides, 10 minute slides, 15 minute slides buat ngerangkum apa yang sudah saya kerjakan selama research. Nah, itu diterangkan pada saat interview. Terus kalau beliau memang oke dengan kita, pasti kita dapat offer buat PhD-nya. Sepengalaman saya begitu. Ya, begitu sih. Pengalaman meng-email aja pokoknya tatak email. Tatak wae, gak ngurus. Pokoknya gas aja ya, Kak. Gas. Oke. Kak Johan gimana, Kak? Mau gas email ke siapa nih? Ya, makasih Mas Pandi. Ini juga sih Mas, kan Mas bilang tadi, izin Mas, kedengaran ya suaranya? Soalnya saya di daerah. Kedengaran. Iya, nggak apa-apa, kedengaran kan, kok. Mas ini, jelas. Ya, Mas kan bilang email ke beberapa dosen, profesor yang sampai ke Amerika, ke Eropa gitu ya. Kan kita misalnya nih mau melanjutkan studi, kita kan biasanya salah satu mungkin yang kita ini kan
ngajukan riset proposal kita ke dosen-dosen atau profesor gitu. Itu nanti pengaruh nggak sih Mas ke kuliahnya sendiri? Baru kalau misalnya nih kita kan mau email, misalnya ke kampus tujuan kita mungkin Amerika, tapi kita nggak diterima gitu. Kita pindah haluan ke Eropa itu gimana ya Mas? Mungkin pengalamannya sendiri gitu. Maksudnya pindah haluan gimana ya Mas? Saya kurang nangkep, maaf. Misalnya, kita kan mengajukan riset gitu ya. Dia misalnya pengaruh nggak nanti misalnya nih ke studinya sendiri gitu. Apakah nanti betul-betul ke profesor itu atau gimana ya? Untuk nanti risetnya atau gimana gitu Mas? Oh, Atau nanti dari awal kalau sampai akhirnya dianya gitu dari atau awal, mungkin ya yang saya ini tangkap ya, opsinya dua. Mas bisa ngajuin proposal research Mas, atau kalau Mas udah pernah ngelakuin research kan punya portofolio tuh, apa yang udah pernah dikerjain selama research, project apa yang udah dikerjain selama research. Nah, kalau projectnya itu senada align dengan profesornya dan profesornya tertarik, dia pasti ngontak. Sedangkan biasanya profesor-profesor di Eropa, di US atau dimanapun itu udah punya project. Nah, tinggal kita profil kita, CV kita, profil kita itu cocok nggak dengan project mereka. Jadi bisa juga Mas mengajukan project baru ke mereka, di mana bisa dicarikan dana sama profesornya. Tapi kalau yang pengalaman saya itu, profesornya itu udah punya suatu topik, udah punya suatu project, tapi belum ada yang ngerjain. Biasanya kalau di Prancis seperti itu. Nah, kita apply, istilahnya kita apply jadi yang ngerjain project itu. Nah, kalau memang dirasa cocok, ya kita ngerjain project itu, gitu. Nggak harus kita punya sesuatu yang baru yang harus diusulkan ke profesornya. Itu nggak harus gitu sih. Biasanya kebanyakan yang saya tahu, profesor-profesor itu udah punya project mereka sendiri-sendiri, tinggal nyari orang yang ngerjain projectnya. Nah, kita menyesuaikan, kita capable nggak ngerjain project ini. Kalau kita ngerasa kita mampu dan profil kita cocok dengan tujuan projectnya, ya gaskan, apply aja menurutku. Gitu, semoga menjawab ya. Kalau mungkin aku salah nangkep atau apa, mungkin bisa di-review lagi. Benar kok Mas, maksudnya gitu. Makasih ya Mas. Sama-sama. Iya. Oke, makasih ya Kak Johan pertanyaannya. Oke, lanjut ke masih banyak nih Kak Fandi. Masih. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sangat menarik banget nih studi di Prancis. Oke, lanjut ke kamu mood nih. Terima kasih banyak Mas Fandi ilmunya. Mau nanya Mas, bagaimana cara Mas Fandi istiqomah atau menjaga semangat diri untuk melanjutkan pendidikan tinggi di tengah tantangan besar, apalagi studi di luar, terkhusus mungkin yang sudah berkeluarga dan sandwich generation yang disandang generasi 90-an. Gimana tuh, Kak? Wah. Intinya tantangan apa lah gitu. Ya, oke. Untuk pertama mau nanya, menjaga semangat diri untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jujur saya juga kadang nggak semangat. Kadang ada malesnya ke lab, kadang kok stres ini risetnya nggak selesai-selesai. Tapi ya gimana ya, maksudnya kita sudah memulai sesuatu, jadi prinsipnya ya udah dikerjakan. Kalau saya gampangannya yo sing milih-milih dewe, sing apply dewe, apa ya bahasa Indonesia, bahasa Jawaan. Kamu, maksudnya kita yang udah milih untuk melanjutkan S3, ya harus siap konsekuensinya. Soalnya mungkin dilihat orang, wah S3 di luar negeri, bla bla bla, gini, walaupun kan ya nggak selamanya S3 kan manis doang kan, ada juga pahitnya, stresnya juga ada kan. Ya saya juga stres, maksudnya ya apa ya, maksudnya ya rehat bentar, terus balik lagi gitu sih. Pokoknya ya alhamdulillahnya di Perancis ini tadi work life balance-nya itu mantap. Jadi membantu saya tidak
tidak stres-stres amat lah. Maksudnya work life balance itu sangat membantu menjaga kita tetap right on track gitu sih. Terus terkhusus mungkin yang sudah berkeluarga dan sandwich generation. Oke, jujurnya saya juga merasakan hal ini, jadi saya sandwich generation juga, jadi ya dijalani. Ya apa ya wis kadungnya ya udah terlanjur, maksudnya kalau emang kita benar-benar pengen apa yang kita lakukan dan rezekinya ada, kenapa nggak dikejar gitu. Soalnya apa sih, maksudnya saya orangnya itu ya nggak aneh-aneh ini kok, ya wis, maksudnya apa ya, bingung jawabnya. Saya di pertanyaan sulit ini, serius. Kalau udah jujur, dulu waktu saya mau berangkat S2, keluarga juga agak kurang serk, mending kamu di Indonesia aja. Tapi ya saya tetap ngengkel S2. Aku pengen S2, ya udah S2. Kalau memang kita benar-benar pengen dan yakin dengan apa yang kita lakukan, ya gas wae. Tapi dengan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku. Gitu sih. Bingung saya jawab. Jujur saya bingung jawabnya, soalnya ini sebuah pertanyaan sulit dan apa ya, masalahnya tidak semudah itu dijelaskan. Maaf kalau nggak menjawab dan berputar-putar masalah ini ya. Modal bismillah mungkin, Mas. Kenapa? Modalnya bismillah aja udah gitu. Bismillah. Lek Surabaya iki bondone bondo wani tok. Nekat ya. Yes. Nekat bondo nekat tok. Oke, Bismillah, nekat. Gimana kamu Mut? Oke, udah on kamera nih. Bismillah. Iya. Ya udah Bismillah bisa aja, insya Allah. Kalau dikasih jalannya, maksudnya misal kita pengen sesuatu ya, insya Allah nggak akan tertukar kok. Maksudnya kalau dulu saya sekedar sharing aja. Dulu saya nggak expect bakal berada di Perancis dulu. Sekedar sharing, saya dulu sempat S3 di Taiwan. Tapi di awal S3 saya itu, saya udah bilang ke profesor saya di S3 di Taiwan, Prof, saya pingin S3, tapi saya nggak mau S3 di sini. Tapi saya nggak punya uang. Jadi terima saya S3, biar saya ngumpulin duit buat cari S3 di tempat lain. Itu antara modal bismillah dan nggak tahu malu juga beda tipis. Tapi ya udah saya lakukan, soalnya ya udah nggak ada pilihannya. Sementara itu saya cari-cari S3, kalau emang jalannya ya ditolak sana sini, apply ke US ditolak, apply sana ditolak. Terus kok alhamdulillah ya nggak tahu ujuk-ujuk kok ada yang mau di Perancis setelah ditolak-tolak, ya alhamdulillah. Maksudnya kita nggak pernah tahu rezeki kita kapan, dan ya menurutku pas saat itu saya diterima di Prancis, ya this is one lifetime opportunity. Kalau aku nggak ngambil ya rugi menurutku. Maksudnya makanya saya stop PhD di Taiwan dan berangkat ke Prancis. Ya modal yakin toh. Gitu aja. Semoga menjawab. Gimana kamu Mut? Iya, terima kasih banyak Mas Kondi atas jawabannya. Iya, Ya, sama-sama. Berani memulai, berani menyelesaikannya gitu Mas ya. Iya, itu yang paling penting sih. Berkomitmen ya. Oke, makasih Mas. Sama-sama. Mantap kok. Makasih kamu Mut. Udah cukup ya jawabannya. Sudah cukup. Terima kasih Isni. Iya Kak. Oke, tadi nekat, bismillah, jalanin. Ya itu kuncinya. Pasti kalau kita sudah mempunyai niat baik, pasti akan ada jalannya ya Mas. Insya Allah ya. Insya Allah. Oke, lanjut. Ini ada notis nih dari Kak Randy, katanya kalau misalnya Mas Fandi sekiranya ada kontak atau sosial media, mungkin boleh share di sini. Mungkin kalau misalnya nanti setelah sesi ini selesai, mau ada yang kepo nih tentang dunia S2 di luar negeri, mungkin bisa DM IG-nya apa Mas Fandi? Kemarin sih aku udah follow sih. Fandi Aji, IG-nya Fandi Aji. Oke.
Boleh ya, IG-nya Kak Fandi Aji. Spellingnya mungkin bisa diketik aja, nanti ya saya kirim. Oke, Oh iya, itu udah ada itu dikirim Mbak Epri. Oke, iya nih. Oh iya, dari Mbak Epri udah kirim link IG-nya Kak Fandi. Boleh nanti yang mau tanya-tanya di luar ini, mungkin Kak Fandi akan open ya Kak, akan dibalas juga mungkin kalau ada waktunya untuk balas. Iya, soalnya saya juga jarang pegang HP. Jadi insya Allah kalau itu dibalas, insya Allah pasti Oke. dibalas. Selanjutnya ada dari Kak Hilya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Permisi Kak, mau nanya, semisal S1-nya itu Saintek, tapi S2-nya mau ambil sosum, dari berbagai beasiswa S2, itu apakah ada yang menerima hal tersebut? Oh, jadi lintas jurusan nih, dari S1-nya Saintek ke sosum, bisa nggak ya Mas Fandi? Harusnya bisa. Oke. Harusnya bisa asalkan ada institut prestis yang sudah accept gitu. Biasanya tuh yang paling penting itu acceptance dari universitasnya langsung. Kalau teman-teman udah di accept dari universitasnya itu insya Allah backgroundnya apapun itu IPK berapapun pokoknya asalkan udah di accept sama institusinya insya Allah bisa. Gitu. Jawabannya. Soal pengalaman belum pernah pengalaman tapi harusnya bisa ya, harusnya. Dan sangat memungkinkan. Oke. Berarti bisa ya untuk dari Saintek ke Sosum, asal ya usaha terus lah, kayak tadi Mas Wandi juga emailnya banyak ke banyak profesor gitu. Mungkin kalau dengan usaha kan pasti ada jalannya nanti ya. Kak Hilya, gimana Kak Hilya? Masih ada Kak Hilya? Oke, mungkin udah. Ya, kita lanjut aja. Ini sebenarnya waktunya udah cukup ya Mas Fandi, udah selesai. Cuman mungkin dari tadi banyak yang kita dapat ya, ternyata mungkin yang bisa saya simpulkan itu terkait kalau beasiswa di Prancis itu banyak gitu, dari mulai tadi tuh ada beberapa beasiswa yang di-share oleh Mas Fandi juga, terus ternyata tanpa beasiswa pun nggak mahal gitu biayanya gitu, nggak mungkin sebelumnya itu kepikirannya itu kuliah di luar negeri itu ya harus pakai beasiswa, kalau nggak pakai beasiswa kita nggak bisa biayain, apalagi kita mempunyai ekonominya tuh menengah ke bawah gitu. Tapi ternyata yang penting kita punya niat yang baik, untuk keinginan untuk kuliah di luar negeri pasti bisa gitu. Apalagi Kak Fandi mungkin ketemu jodohnya di luar negeri gitu. Bisa juga kan gitu. Oke, mungkin dari aku sekian Kak. Mungkin ada pesan dari Kak Fandi untuk teman-teman yang masih bergabung sampai jam 8:17 ini. Silakan Kak. Tetap semangat, yakin aja sih, maksudnya Bismillah, bondo Bismillah. Kalau teman-teman pengen sesuatu, insya Allah pokoknya ikhtiar dulu. Sebagai manusia bukan ini yang sering saya katakan ke istri saya, maksudnya bukan hak kita yang menentukan kita berhasil apa. Tugas kita itu cuma ikhtiar. Don't play as a God. Jangan berakting sebagai Tuhan. Jadi masalah diterima, masalah ditolak itu bukan urusan kita, itu urusan nanti keputusan profesor dan rezeki dari Allah, urusannya nanti. Pokoknya kita harus usaha kalau memang bukan itu jalannya, berarti memang bukan jalannya. Kalau memang itu jalannya, pasti ada aja jalannya. Insya Allah rezekinya nggak tertukar, dan ya udah, pasrah, ikhlas, kita usaha sebisa mungkin. Apapun, nggak hanya beasiswa sih. Oke. Itu aja sih. Terima kasih ya Kak Fandi. Mungkin sebelum kita
menutup webinar malam ini, mungkin boleh teman-teman minta tolong untuk semuanya on kamera kita foto bersama dulu ya sama Kak Fandi gitu. Ini kesempatan pertama dan semoga bisa ada kesempatan lain juga ketemu Kak Fandi gitu. Kayak ada Kak Johan, makasih Kak udah on kamera, Kak Hamid juga. Teman-teman yang lain ada Kak Ari Susanto, Kak Hafid, Kak Janu, mohon on cam ya Kak. Terus Kak Husin Ramadan, Kak Mai, Kak Mutia mohon on cam sebentar Kak. Kanisa, Kak Rizky, Kak Kak Yoni Kak Sono. Yoni, minta Iya. tolong on cam semuanya. Kita nungguin teman-teman semua on cam dulu nih. Oke. Gimana Kak Epri? Masih nunggu apa? Sekarang aja sekarang. Oke. Oke. Sekarang ya 1, 2, 3 lagi. Bentar. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih Kak Epri. Oke. Terima kasih Kak Fandi sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dan berbagi pengalaman, ilmu pada malam ini. Semoga sharing session malam ini dengan Kak Fandi bisa bermanfaat untuk kita semua yang ingin mungkin melanjutkan studinya di Prancis, di luar negeri, dimanapun itu. Terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah hadir pada webinar malam ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Fandi juga bisa menambah wawasan teman-teman untuk ada ketertarikan lah untuk bisa sekolah di luar negeri gitu. Kayak saya selaku MC dan moderator, mohon maaf apabila selama memandu jalannya webinar malam ini terdapat kekurangan ya Kak Fandi, teman-teman semua. Semoga kita semua bisa bertemu lagi nih pada webinar next, entah itu tadi yang disebutkan Kak Epri dari Italia ya Kak? Iya, benar. Kita join lagi ya teman-teman, bisa mungkin sekarang dari Prancis kayak gini nih, coba nanti kita bandingin di Italia seperti apa. Jadi nambah wawasan teman-teman juga, beda negara, beda juga pastinya. Oke, sampai jumpa di next webinar selanjutnya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semua. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih kamu, terima kasih Kak Janu, terima kasih semuanya. Pamit ya saya. Terima kasih Kak Fandi, selamat istirahat kembali. Oke, saya akhiri ya channelnya. Bye-bye. Iya.